Pukul 12 malam, bumi cair muda bertabrakan dengan planet lain bernama Theia. Bulan pun terbentuk. Dari pukul 12 malam sampai 4.30 pagi, bumi dan atmosfer berubah. Benua-benua bersatu membentuk superbenua, lantas berpisah lagi. Ini terjadi setiap 400 juta tahun. Itu berarti setiap 2 jam di kisah kita kali ini. Pada pukul 5.30 pagi, kita melihat organisme bersel satu mulai hidup di lautan. Pukul 8 pagi, virus pertama muncul. Pada pukul 11 pagi, bakteri fotosintetik berhasil menyerap cukup matahari untuk mengisi atmosfer dengan oksigen. Proses itu butuh 1 miliar tahun. Itu berarti 6 jam di cerita kita. Pada pukul 11.35, bumi berwujud bola salju. Bahkan lautannya pun menjadi es. Tenang, semua akan meleleh pada tengah hari. Pukul 1 siang, sel spesial dengan organ dalam hidup. 3 jam kemudian, sel itu akan mulai terbagi menjadi 3 kelompok yang pada akhirnya menjadi fungi, seperti cendawan. Mari kita percepat sel-sel ini berubah dari bentuk kehidupan sederhana menjadi kompleks. Pada pukul 7.20 malam, sesuatu yang tak asing muncul, spons. Pada pukul 7.55 malam, bumi membeku lagi, lantas meleleh 2 menit kemudian. Pukul 8 malam, lihatlah ke lautan, ubur-ubur sisir pertama muncul. Sekitar pukul 8.30 malam, lapisan ozon bumi muncul. Dalam 2 menit, lautan dipenuhi tumbuhan. Pukul 8.45 malam, kehidupan laut menjadi subur. Kini ada ubur-ubur yang berenang di sekitar karang. Bintang laut akan segera muncul. Pukul 8.52 malam, kita bisa melihat jejak di dasar laut. Makhluk-makhluk mulai merangkak. Pukul 9.10 malam, makhluk laut memutuskan menjelajahi laut. 30 detik kemudian, hewan dan tumbuhan lain muncul. Semuanya menyebar di seluruh planet dalam sekejap. Pukul 9.41 malam, ini waktunya serangga pertama muncul. Sumber makanannya adalah tumbuhan dan pepohonan yang baru terbentuk di daratan. Pukul 9.45 malam, hewan berkaki 4 pertama muncul di perairan dangkal. Pukul 10.10 malam, hewan berkaki 4 itu terbagi ke dalam kelompok yang nantinya menjadi mamalia, reptilia, unggas, dan dinosaurus. Pukul 10.30 malam, semuanya hilang. Kepunahan massal terjadi. Entah apakah penyebabnya asteroid besar atau letusan gunung berapi dahsyat. Hanya 5% spesies yang bertahan. 10.34 malam, dinosaurus akhirnya muncul. Yang pertama adalah Nyasasaurus. Tapi, para ahli tak yakin apakah itu dino asli atau kerabatnya yang berubah menjadi dino. Pada 10.45 malam, terjadi kepunahan massal lagi. Dinosaurus awal bertahan dan mengambil kesempatan untuk menyebar ke seluruh dunia. Dalam 5 menit, Tyrannosaurus muncul. Pukul 11 malam, unggas pertama muncul di Eropa. Pukul 11.15 malam, mamalia terbagi ke dalam grup masing-masing. Mereka akan berkembang membentuk paus, gajah, armadillo, dan primata. Pukul 11.17 malam, dinosaurus mencapai ukuran penuhnya. Yang terbesar adalah Argentinosaurus. Panjangnya setara 10 bus sekolah dan dia cukup tinggi untuk mengintip jendela lantai 7. Pukul 11.26 malam, asteroid raksasa jatuh ke bumi. Debu-debu berterbangan. Beberapa detik kemudian, semuanya bersih. Tapi dinosaurus sudah punah. Dengan hilangnya dinosaurus, beberapa mamalia yang tersisa bisa menguasai bumi. Pukul 11.30 malam, primata terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menjadi kera dan gorila. Lalu nantinya ada manusia. Pukul 11.58 malam, simpanse dan bonobo muncul. 15 detik kemudian, spesies hominini mulai berjalan dengan 2 kaki. Pukul 11 malam lewat 59 menit 23 detik, manusia muncul di Afrika. 1 detik kemudian mereka bermigrasi ke seluruh dunia. Mereka tak punya bahasa dan tak bisa menggunakan atau menciptakan alat. Itu terjadi pada pukul 11 lewat 59 menit 58 detik. 2 detik sebelum hari berakhir, yakni 100.000 tahun lalu, spesies manusia kompleks muncul.